Nah, selanjutnya kita akan masih berbicara tentang homomorfisme image kernel ya. Di sini perhatikan grup GLNR, apa ini? Isinya dia adalah matriks-matriks yang berukuran n kali n dan determinannya tidak sama dengan 0 ya. Di sini saya tulis ini ya. GLNR ini adalah matrik-matrik yang berukuran n kali n dengan entry-nya R ini, dan di sini ini determinan A tidak sama dengan 0 gini. Nah, dia merupakan grup ya terhadap operasi perkalian matrik. Kemudian lebih lanjut kalau kita punya ini himpunan bilangan-bilangan real yang tidak 0, kemudian kita kenakan operasi biner perkalian, ini juga akan membentuk grup. Elemen satuan atau elemen identitas yang grup ini adalah matrik identitas, sementara elemen identitas grup yang kedua ini adalah bilangan 1. Nah, kemudian misalkan fungsi alfa ini adalah fungsi dengan domainnya adalah GLNR dan kodomennya adalah R star ini, dengan definisi alfa dikenakan pada A, ini determinannya A ya. Ini untuk setiap A yang berada di GLNR. Nah, fungsi alfa ini merupakan homomorfisme. Mengapa? Sebab untuk setiap A, B yang berada di GLNR kita akan punya ini. Alfa dikenakan pada hasil kali A dan B, perkalian matrik A dan matrik B, itu adalah menurut definisi alfa ya, ini sama dengan determinan A kali B. Nah, tetapi menggunakan sifat determinan hasil kali matrik itu sama dengan hasil kali determinannya gini, sehingga kita akan punya ini ya sama dengan apa? Sama dengan alfa A kali alfa B. Dengan demikian di sini alfa itu merupakan homomorfisme ya. Ingat yang di sini ini adalah operasi perkalian bilangan di R+, di R star. Sementara yang di sini meskipun tidak ditulis, ini adalah perkalian matriks A dan matriks B di GLNR. Nah, lalu kernelnya siapa? Kernel alfa itu adalah matrik-matrik di GLNR yang alfa A-nya sama dengan 1. Ya, ini sebagai elemen identitas di ini. Nah, menurut definisi alfa A tadi kan sama dengan determinan A. Jadi kita dapatkan ini ya. Nah, ini berarti bisa kita nyatakan sebagai kernel alfa ini tidak lain adalah himpunan semua matrik berukuran n kali n atas R, entry-entry-nya dari R gitu maksudnya, yang determinannya sama dengan 1. Ditulis ini saja sudah cukup gitu. Ya, nah bagaimana dengan image alfanya? Perhatikan bahwa untuk sebarang bilangan bulat tidak 0 A, bilangan real A kecil yang tidak 0, ini kita selalu bisa membentuk matrik ini ya, matrik A besar indeks A kecil ini, katakanlah seperti ini. Ya. Elemen pertamanya di sini A, kemudian selainnya di sini ini 1. Kenapa? Karena kita maunya yang determinannya itu nanti sama dengan A kecil. Apakah selalu ini? Tidak ya. Boleh aja misalkan di sini diambil misalkan apa? Karena itu anggotanya. Ini kan A-nya artinya tidak sama dengan 0 ya. Artinya misalkan di sini begini, kemudian di sini begini, kemudian yang lainnya 1, apakah boleh? Boleh ya. Nah, kemudian ini ya, A kecil ini tidak lain adalah sama dengan determinan matrik ini, dan ini sama dengan alfa A besar indeks A kecil. Ya, ini mengatakan bahwa apa? Ya, artinya setiap A kecil yang di kanan dapat dinyatakan sebagai alfa dari sesuatu. Jadi artinya A kecil ini adalah elemen image alfa. Artinya apa? Fungsi alfa itu adalah fungsi yang surjektif. Ini ya. Alfa ini surjektif. Artinya lagi berarti image alfanya persis sama dengan R star. Gitu. Ya.
Kemudian sekarang perhatikan ini grup abelian G star ya. Ini operasinya entah seperti apa, yang jelas dia diketahui merupakan grup yang abelian. Kemudian kita punya fungsi theta dari G ke G dengan apa? Dengan theta ini membawa X ke inverse-nya X untuk setiap X yang ada di G. Nah, fungsi theta ini merupakan homomorfisme. Kenapa? Sebab untuk sebarang XY anggota G ini akan berlaku ini ya. Theta dikenakan pada X star Y menurut definisi theta itu adalah inverse-nya X star Y. Nih. Tapi inverse-nya X star Y ini adalah Y inverse star X inverse menurut sifat inverse. Ya. Nah, kemudian karena tadi diketahui G-nya abelian, berarti kita bisa tukar tempat ini dengan ini sehingga X inverse ini menjadi di depan. Dan menurut definisi theta ini tidak lain adalah theta X, kemudian yang ini adalah theta Y. Jadi kita punya ini sama dengan ini. Jadi sampai di sini ini sudah terbukti bahwa theta ini merupakan homomorfisme ya. Nih. Nah, lebih lanjut kernel tetanya itu apa? Kernel tetanya itu adalah X anggota G yang oleh theta dibawa ke EG ya. Karena elemen identitas yang kanan sama dengan elemen identitas yang kiri ya, karena tadi ini dari G ke G. Nah, padahal theta X tadi menurut definisi adalah inverse-nya X gitu. Nah, inverse-nya X kok sama dengan EG? Artinya siapa yang inverse-nya sama dengan EG ya? Elemen identitas EG itu. Ya, dengan demikian ini kernel X ini isinya adalah elemen identitas ini, singleton EG. Ya. Nah, kemudian image F-nya siapa? Image F itu adalah theta X yang mana X-nya adalah anggota G. Ya, dijalankan untuk semua anggota G. Tapi definisi theta tadi ini adalah inverse-nya X. Inverse-nya X untuk semua X anggota G. Ya, jadi himpunan X inverse untuk X sama dengan G ini berdasarkan sifat basic dari grup dia adalah dirinya sendiri yaitu G. Ini. Jadi image F-nya G artinya berarti dia surjektif gitu ya. Ini untuk melihat contoh yang ini misalkan kita punya fungsinya berarti ini ya. Tadi ini theta misalkan di sini G-nya kita ambil misalkan Z5 ke Z5, kemudian berarti kalau kita punya ini elemen-elemennya kan Z5 adalah ini ya, berarti oleh theta itu dibawa ke inverse-nya terhadap operasi penjumlahan di sini ya. Ini juga begini, jadi terhadap operasi penjumlahan modul 5. Jadi inverse-nya 0 itu adalah 0, 1 dibawa ke 4, kemudian 2, karena inverse-nya 2 di Z5 itu adalah 3. Ini 3 dibawa ke 2, kemudian 4 dibawa ke 1. Jadi ini nanti adalah merupakan homomorfisme. Gitu ya. Nih. Nah, nanti silahkan identifikasi semua homomorfisme ini ya dari Z5 ke Z5 selain ini gitu ya. Fungsi identitas pasti homomorfisme, fungsi konstan yang membawa ke 0 ya itu pasti homomorfisme gitu ya. Dan lain-lainnya nanti silahkan diselidiki semua fungsi dari yang merupakan homomorfisme dari Z5 ke Z5.